Shalom teman-teman. Shalom. Walaupun saat ini kita masih belum bisa berkumpul, tapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, bersekutu, datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, sebentar kami memuji memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang lawat kami, Engkau yang hadir menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita akan pujikan Tuhan Raja Maha Besar karena Dia yang layak dan Dia yang maha besar dalam setiap hidup kita. Tuhan
mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Tinggikan namamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi namamu yang kudus.
Terima kasih Tuhan. Biar setiap kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu Tuhan juga yang senantiasa memberkati kami. Kebenaran-Mu Tuhan yang dimeteraikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus silahkan. Roh Kudus silahkan. Engkau yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Oke, bagaimana kabarnya semua? Ya, luar biasa ya. Oke, baiklah. Ya, bersyukur bahwa kita masih diberi hidup ya. Tentunya dengan kita bisa bangun, terus kemudian kita bisa makan dengan enak, bisa merasakan pahit, manis, asin ya. Itu sekarang membuat kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu judul yang sangat luar biasa ya. Kita belajar tentang bagaimana menghargai identitas diri di hadapan Tuhan. Oke. Ketika hal yang pertama, karena yang namanya identitas ya, identitas itu kan berhubungan dengan sesuatu, misalkan katakanlah begini nih, yang paling simpel, paling sederhana adalah sebutkan salah satu contoh yang disebut identitas itu. Misalnya apa Kak Grace? Kak Grace punya dong identitas, ya toh? Ya. Contohnya apa nih? Yang kemarin habis diurus loh, yang sampai ke Ungaran tuh loh. Oh, wanita. Ya enggak? Enggak, aduh. Ya. Nama. Iya, nama, tempat oke. tanggal lahir, Ya, oke. jenis kelamin, Ya, golongan darah. ya, oke, sip. Ya, itu identitas ya. Kamu ada nama, kelahiran, terus kemudian kalau kemudian dimasukkan dalam kotak begitu, bukan kok dimasukin dalam kotak ya. Jadi itu namanya kayak KTP gitu ya, contohnya misalnya KTP, SIM dan sebagainya. Nah, makanya ketika ada orang yang bertanya, misalkan bertanya kepada, misalnya muncul pertanyaan di hatinya Kak Aurel, who am I? Kalau itu pertanyaannya buat Kak Aurel sendiri, muncul who am I? Kak Aurel akan jawab apa? Aurel. Aurel. Iya. Just Aurel gitu Iya. ya. Simple. Terus kalau misalnya pertanyaan itu, karena saya suka jalan-jalan ya. Ya. Nah, ada satu tips kalau misalnya di kamera begitu, kita nggak boleh nih membelakangi kamera, ya nggak? Nah, oke. Jadi harus duduk, jalan pelan-pelan supaya saya tidak membelakangi kamera. Waduh, kok jadi begini ya? Biar lucu aja. Kalau misalnya pertanyaan itu saya berikan atau diberikan kepada Kevin. Tinggi. Who am I? Tinggi. Oke. Ada jawaban yang lainnya mungkin Mas Eben. Miss Novi kan Bu Ai. Kan Miss. Pertanyaannya buat kamu ketika ada satu pertanyaan di sini, who am I? Saya seorang ibu. Oh, seperti itu. Saya orang. Ya, bagus. Oke, sip. Dan beruntunglah yang ada di dalam drum ya. Kok di dalam drum sih? Di kotaknya itu ya. Oke, ya, di kurungan. Oke. Ketika muncul pertanyaan who am I? Kita suka jawabannya apa ya? Simple. Aurel. Ya, who am I? Aurel. Who am I? Tinggi. Who am I? Orang. Ya iyalah, maksud bayangan, maksud makhluk astral gitu toh. Ya. Nah, who am I itu berarti kan
kamu harus atau kalian harus menerangkan diri kamu tuh siapa gitu ya. Kayak misalnya pertanyaan itu muncul dalam diri Bu Novi, ketika Bu Novi bilang, oh who am I? I'm a teacher. Saya seorang istri, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang perempuan ya, dan mungkin yang lainnya. Ya, itu merupakan identitas ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika pertanyaan itu muncul, sudahkah kamu kenali identitasmu? Jadi kamu nggak bingung, apa ya? Atau jangan-jangan karena kita berpikirnya terlalu jauh, akhirnya kita jadi bingung gitu mau mendeskripsikan identitasku tuh apa. Oh iya Bu, saya itu adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Good ya, hebat, itu deskripsi yang luar biasa, identitas yang luar biasa. Nah, sudahkah kita tahu atau kamu tahu siapa sebenarnya dirimu? Nah, makanya mengapa kita semuanya hari ini belajar menghargai identitas diri di hadapan Tuhan. Tapi kalian semuanya harus tahu dulu identitasmu. Nah, kita akan membuka dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Kalian buka semuanya di rumah ya. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Di situ ngomongin apa? Ada tokoh siapa di sana ya. Nah, ada satu tokoh yang sangat luar biasa ya. Di dalam 1 Samuel itu tokohnya adalah, ayo siapa? Ciat ya. Tokohnya terdiri dari 4 huruf. Depannya D. Siapa? Daud. Ya, betul. Nah, 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25 kita belajar tentang sosok Daud. Daud ini punya identitas yang sangat luar biasa. Dia tahu, dia ngerti dia itu siapa gitu ya. Dan dia tahu benar. Dan satu hal, ketika kita membaca itu, ketika saya membaca dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25, satu kesimpulan. Daud itu adalah sosok yang sangat menghormati. Daud itu sosok yang sangat menghargai. Itu identitas yang cukup sangat luar biasa ya. Nah, Daud tahu benar identitasnya sebagai orang percaya. Nah, bagian yang pertama itu ada di dalam ayat 9 sampai 11. Oke, yuk saya akan membacakannya ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dari 1 Samuel 20 berapa Kak? 26 ya. Ini kenapa punya saya jadi berantakan seperti ini ya. Oke, 1 Samuel 26. Kita mencoba dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang keberapa tadi? 11. Oke, silahkan Kak Grace bacain deh. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Oke, di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, menghormati orang yang diurapi Tuhan. Itu adalah identitasnya Daud. Dia tahu kalau orang yang diurapi Tuhan, walaupun kalau kita baca kisah-kisah yang sebelumnya, kita tahu bagaimana roh Tuhan itu mulai meninggalkan akan Saul. Tapi yang ada di dalam benaknya Daud, yang tertanam dengan sempurna di dalam hidupnya Daud, Saul itu adalah seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia tidak mau jamah. Dan dia tidak mau yang namanya menghina atau melecehkan. Menghormati orang yang diurapi Tuhan.
Nah, kita mungkin seringkali melihat akhir-akhir ini bagaimana di media sosial, luar biasa sekali ya. Yang namanya orang yang masih muda, jangan kayak masih muda deh. Yang sudah dewasa, yang sudah beranjak tua, jangan tua ya, saya masih muda juga kok. Jadi yang sudah dewasa aja ya, yang sudah dewasa bagaimana mereka tidak menghargai yang namanya presidennya sendiri. Ya kan? Kita mungkin temui tidak hanya mereka orang-orang ya yang mungkin sudah dewasa, bahkan anak kecil pun itu di media sosial itu yang bikin saya syok. Berani ngomong jorok, berani ngomong kotor dan menghina orang yang lebih tua daripada dia. Dan si anak kecil ini bawa parang, waduh hebat bener dia, jagoan ya. Tapi di sini Daud dia punya identitas yang sangat luar biasa. Dia tahu identitasnya sebagai orang percaya dan dia menghargai itu semuanya dengan cara apa? Dia tidak menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan ketika anak buahnya mau melakukan sesuatu, Daud dengan luar biasa dia katakan jangan. Jangan. Karena Daud percaya bahwa biar Tuhan sendiri yang mengerjakan. Karena orang yang diurapi Tuhan dipercaya benar oleh Daud bahwa ada suatu kuasa yang masih ada di tempatnya. Ya, jadi disinilah pentingnya bagaimana anak Tuhan itu mengerti dan harus menghargai betul-betul identitasnya sebagai orang percaya. Harus berbeda dari orang-orang yang di luar sana. Zaman boleh maju sedemikian pesatnya. Zaman itu boleh apa ya? Sekarang ini kan kita ada di era 4.0 ya, 4.0. Walaupun di luar sana sudah mulai 5.0. Zaman boleh berubah, boleh maju sedemikian rupa. Internet boleh kenceng luar biasa. Informasi rasanya jentikan gitu aja langsung hadir di hadapan kita. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak orang yang percaya, yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita belajar identitas kita sebagai orang percaya adalah menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapapun itu, orang tuamu, bapak pendetamu, guru-gurumu, itu juga orang yang diurapi Tuhan. Sebrengsek apapun orang tuamu mungkin menurutmu, tapi mereka tetap orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi jelas ya, bagian yang pertama, Daud menghormati orang yang diurapi Tuhan. Nah yang kedua adalah di ayat 18 sampai 20, silahkan gantian Kak Aurel. Ayat 18 sampai 20 ya, bagian yang kedua. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Nah bagian yang kedua, ayat 18 sampai 20 ngajari kita sore hari ini menghormati Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Daud ngerti banget identitasnya dia sebagai orang percaya dan dia tahu bahwa Tuhan sebagai otoritas tertinggi, dia yang sanggup, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan. Saat itu hukuman bagi Saul. Kalau Daud salah, ya oke, biar Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Jadi konsep yang sangat luar biasa.
yang dikerjakan, yang dipunyai oleh Daud, ya. Dan inilah yang harus bersama-sama kita punyai. Jadi kita menghargai identitas diri kita di hadapan Tuhan. Kita orang percaya, kita sudah diselamatkan ya oleh darah Yesus, kita sudah dibaptis. Tapi kita ketika beribadah, tapi kita ketika mengerjakan sesuatu, kita tidak menghormati Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Biar hal yang dikerjakan oleh Daud itu melekat dalam hidup kita. Kita tahu identitas kita sebagai orang percaya. Kita tahu identitas kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sudah menjadi kewajiban kita untuk kita betul-betul menghormati Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Ketika kita dalam satu pertempuran permasalahan yang menghantam hidup kita, jangan biarkan pikiran kita yang mengambil otoritas itu. Oh, aku tahu jalan keluarnya seperti ini. Oh, aku tahu, aku harus melakukan ini. Hadapkan itu ke Tuhan, seperti yang dikerjakan oleh Daud. Karena dia menghargai akan otoritas Allah yang luar biasa. Yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24, silahkan Kak Grace. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Oke. Di bagian yang ketiga ini, menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. Luar biasa ya yang dikerjakan Daud. Padahal Saul itu sudah melakukan banyak hal loh. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya ya. Banyak hal dikerjakan Saul itu sangat tidak mengenakan. Tapi bagaimana Daud ini mengerti banget. Karena dia punya identitas yang jelas. Dia tahu bagaimana dia menghargai akan segala apa yang sudah Tuhan berikan bagi dia. Maka Daud menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. Sejengkel apapun kita dengan seseorang, ingat, dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun hak ya yang dimana kita bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang seperti ini. Hari ini kita sama-sama belajar seperti yang dikerjakan Daud. Daud tahu benar identitasnya sebagai orang percaya. Dia menghormati orang yang diurapi Tuhan. Dia menghormati Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Dia menghormati orang lain sebagai pribadi yang berharga. Biar identitas itu jelas tertanam dalam hidup kita. Dan kita menghargai akan segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Biar kebenaran firman Tuhan sore hari ini terus tertanam di dalam hidup kita semuanya ya. Mari kita akan naikkan pujian yang terakhir. Ku bersyukur padamu Tuhan, tinggikan dirimu. Mari Kak Grace, Kak Aurel kita bangkit berdiri. Juga dengan setiap rekan-rekan, anak-anak youth semuanya, yuk bangkit berdiri. Kita menghadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita patut bersyukur karena Tuhan Allah yang luar biasa. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik bagi kami. Engkau Bapa yang luar biasa baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau, Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan kesanggupan kepada setiap kami. Allah yang memberikan identitas yang baru kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu terus-menerus terngiang dalam hidup kami. Jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Dan Tuhan, ketika kami pulang, ketika kami menyelesaikan ibadah kami sore hari ini, kami membawa berkat kasih karunia yang luar biasa yang daripada Engkau, yang senantiasa menyertai kami dari sekarang hingga sampai selamanya. Kasih anugerah-Mu, kebaikan, kebajikan, kemurahan, kebahagiaan, dan keberuntungan senantiasa ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami sampai pada masa di mana Engkau datang untuk kali yang kedua. Dan kami siap Tuhan untuk jadi berkat dimanapun juga kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.